Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zizan Dermawan dengan NIM 442111495 di kelas 444D01. Di sini saya akan menganalisis gaya komunikasi tokoh. Saya akan menjelaskan gaya komunikasi. Gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver. Di sini saya akan membahas tentang Najwa Shihab. Profil tokoh, siapakah Najwa Shihab itu? Najwa Shihab SHLLM lahir pada tanggal 16 September 1977 di Makassar. Najwa Shihab ini sebagai presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Dikenal karena membintangi acara sendiri, yaitu Mata Najwa. Pendidikan. Najwa adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, angkatan tahun 1996. Semasa SMA, dia terpilih mengikuti program American Field Service yang di Indonesia dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Karir Najwa Shihab. Awalnya merintis karir sebagai wartawan magang di RCTI pada tahun 2000. Dia memilih bergabung dengan Metro TV karena lebih mendukung minatnya terhadap jurnalisme. Butuh rujukan. Dari menjadi reporter di Metro TV, dia kemudian diangkat menjadi ansor dalam sejumlah program berita prime time, seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda. Sebelum memiliki program gelar bicara sendiri yang dinamakan Mata Najwa pada tahun 2019. Pada bulan Agustus 2017, di episode Catatan Tanpa Titik, dia resmi mengundurkan diri dari Metro TV pada tanggal 10 Januari 2018. Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans 7. Pada tahun 2018, Najwa Shihab mendirikan narasi perusahaan berita dan media omnichannel yang membuat dan mengelola beberapa jenis konten. Najwa Shihab aktivisme. Najwa Shihab ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia 2016 hingga 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke penjuru negeri. Selain Duta Baca Indonesia, Najwa juga menjadi Duta Pustaka Bergerak, jaringan literasi yang mendedikasikan untuk membangun perpustakaan bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sarana prasarana sederhana. Dalam program tersebut ada pihak-pihak yang menyebarkan buku memakai kuda, pedati, perahu, Vespa, dan sebagainya. Tugas Najwa adalah membangun kepedulian terhadap buku dan gerakan membaca, menyebarkan bahan bacaan ke berbagai penjuru negeri. Dalam upayanya meningkatkan minat baca di Indonesia. Pada tahun 2017, pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Terbukti selain kembali masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award, ia juga masuk nominasi 5 besar, ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Award untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Pengumuman pemenang dilangsungkan pada bulan November 2013 di Singapura. Jika pada Panasonic Award pemenang dipilih dari jumlah SMS terbanyak, maka penentuan pemenang pada Asian TV Award dilakukan oleh panel juri yang beranggotakan TV broadcaster senior dari berbagai negara di Asia. Pada tahun 2015, kembali Najwa Shihab masuk sebagai nominasi presenter berita terbaik Panasonic Award.
Walaupun pada akhirnya Putra Nababan yang diputuskan sebagai pemenang, selain itu juga Najwa Shihab yang kerap dipanggil dengan sebutan Nana tersebut. Pada tahun 2018 silam, ternyata dirinya membuka sebuah perusahaan sendiri di bidang digital konten yang bernama CEO founder PT Narasi Citra Sahwahita. Nah, menurut karakter wanita menurut Najwa Shihab ini yaitu yang pertama bukan penampilan tetapi kecerdasan. Yang kedua, keberanian itu penting. Yang ketiga, perempuan harus memiliki ketegasan. Yang keempat, meski kerjaan banyak, tanggung jawab pada keluarga itu nomor satu. Yang kelima, terakhir, bukan cuma perempuan, tapi semua orang wajib punya jiwa sosial yang tinggi. Kesimpulan di sini, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis tentang konsep feminisme, feminisme era digital di Indonesia lewat seorang jurnalis dan seorang public figure. Selain itu dapat juga menjadi referensi bagi penelitian lainnya. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.